Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun fisik. Pendidikan juga mencangkup berbagai aspek, seperti penyampaian pengetahuan, pembentukan sikap dan nilai, serta pengembangan keterampilan. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan formal seperti sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa kasus mengenai kurangnya akses bagi seorang pelajar untuk menuju tempat belajar mengajar. Kasus yang paling sering dibicarakan adalah terkait terputusnya jembatan sebagai akses utama untuk mereka menuju tempat belajar mengajar. Hal tersebut sering dialami oleh para pelajar yang memiliki tempat tinggal di daerah yang berdekatan dengan sungai. Sejatinya, permasalahan pada konteks tersebut ada hubungannya dengan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut sangat berbeda dengan siswa-siswi yang tinggal di daerah perkotaan, karena terjaminnya akses mereka untuk berangkat ke sekolah dengan infrastruktur yang memadai. Sangat disayangkan akan terdapat berapa banyak lagi siswa yang akhirnya kesulitan untuk menggapai pendidikan karena terbatasnya akses untuk menuju ke sekolah mereka jika ini terus dibiarkan. Kualitas pendidikan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa siswa mendapat pengalaman belajar yang optimal. Dalam konteks sekolah, di daerah terpencil terdapat beberapa tantangan yang menghambat pencapaian kualitas pendidikan yang ideal. Misalnya, keterbatasan komputer di sekolah menjadi salah satu faktor yang mengurangi kemampuan siswa untuk mengakses pembelajaran berbasis teknologi. Di era digital ini, keterampilan teknologi menjadi sangat penting, dan tanpa akses yang memadai, siswa tidak dapat mengembangkan keterampilan tersebut, yang sangat penting dan sangat dibutuhkan di dunia kerja. Selanjutnya, perbandingan sekolah di kota menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kualitas pendidikan. Siswa di kota besar biasanya mendapatkan akses ke fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, dan program ekstrakurikuler. Ketersediaan fasilitas yang baik tidak hanya dapat mendukung pembelajaran akademis, tetapi juga pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Upaya untuk meningkatkan akses ke teknologi, memperbaiki fasilitas pendidikan, dan memberikan dukungan kepada siswa yang berisiko putus sekolah akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Guru adalah seseorang yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik pada sebuah jenjang pendidikan tertentu, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Adanya guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan karakter mereka. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan peserta didik seorang guru yang berkualitas, karena peran guru dalam suatu proses pendidikan peserta didik tentunya sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar dalam mempersiapkan peserta didik di masa depan. Kualifikasi dan kompetensi guru yang kurang memadai. Selain itu, kemampuan pedagogi, profesionalisme, dan penguasaan materi ajar juga kurang memadai. Yang kedua, distribusi guru yang tidak merata.
kritik dari kelompok untuk permasalahan pendidikan saat ini. Yang pertama, banyak bangunan sekolah yang berada dalam kondisi buruk dengan dinding yang retak, atap bocor, dan sanitasi yang tidak layak. Kondisi fisik yang tidak memadai ini dapat membuat lingkungan belajar yang tidak nyaman, bisa mengurangi motivasi siswa untuk belajar. Lalu yang kedua ada kekurangan pelatihan dan pengembangan guru. Program perkembangan guru profesional yang ada seringkali tidak memadai atau tidak terjangkau, sehingga guru tidak dapat memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka. Lalu yang ketiga ada kurangnya dukungan pemerintah. Kebijakan yang ada seringkali tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan ini, dengan alokasi dana pendidikan yang tidak selalu merata. Yang keempat ada akses jalan menuju sekolah di daerah terpencil. Akses jalan menuju sekolah di daerah terpencil seringkali sangat buruk, dengan jalan yang rusak, tidak teraspal, atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi cuaca buruk atau saat musim hujan juga menjadi kendala siswa-siswi untuk berangkat ke sekolah, sehingga itu dapat berdampak negatif dalam proses belajar mereka. Solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dengan meningkatnya kualitas tenaga pendidik di Indonesia, kita meyakini bahwa cara itu merupakan salah satu langkah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Caranya bagaimana? Dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik secara berkala agar tenaga pendidik di Indonesia lebih profesional. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana di wilayah sekolah. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini menyebabkan perbedaan geografi di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah wajib memperhatikan. Yang pertama ada akses jalan, sarana dan prasarana, serta bangunan agar dapat mendukung siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada penyebaran program beasiswa dan bantuan pendidikan dengan tepat. Penyebaran program beasiswa ini dapat membantu saudara-saudari kita yang kurang mampu untuk meneruskan pendidikan. Yang keempat, ada evaluasi pembelajaran. Menjadikan pembelajaran sebagai kegiatan yang menyenangkan dan tidak memberikan kesan tekanan bagi para siswa. Dengan semangat belajar, jelas ini akan menambah minat siswa untuk mengikuti pembelajaran apapun. Setelah mempelajari dan memahami beberapa materi yang telah disampaikan, kesimpulannya adalah masih banyak sekali permasalahan yang ada dalam lingkup pendidikan saat ini. Apalagi jika hal tersebut menyangkut tentang kualitas pendidikan, kualitas pendidik atau guru, serta infrastruktur di Indonesia yang masih banyak sekali kekurangan dan perlu untuk menjadi perhatian semua orang. Namun, sebagai penerus bangsa ini, kita sebagai individu, masyarakat, dan pemerintah perlu untuk mengusahakan agar permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini tidak akan terjadi lagi di masa depan, dengan terus belajar dengan giat dan melahirkan calon-calon pendidik yang memiliki kualitas baik, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, serta selalu konsisten dalam evaluasi dan akuntabilitas. Maka dari itu, kita semua harus saling bekerja sama untuk menjadikan masa depan yang baik dan pendidikan yang berkualitas.